Bina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Abdul Aziz MPDI, Haji Abdul Aziz MPDI selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah binti Maunah MPDI selaku Dekan FTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Dr. Hajah Luli Atiratul Zahra SAG MPD selaku Ketua Jurusan FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Ibu Tuti Sri Wahyuni MPD selaku Koordinator Kimia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Bapak Rizky Arif Sobirin SSI MSI selaku pemateri oksidasi pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen jurusan Tadris Kimia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan tak lupa panitia dan teman-teman mahasiswa Tadris Kimia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan acara oksidasi 6, obrolan kimia santai beredukasi, dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Di sini, saya membacakan susunan acara oksidasi, obrolan kimia santai beredukasi pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN 1 Tulungagung. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, doa. Yang keenam, pemaparan materi. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita buka acara oksidasi ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Rifki Zidan. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut.
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN 1 Tulungagung. Kepada panitia. Peradaban, peradaban,
semua tanpa beda suku agama, membimbing umat bermartabat jadi bangsa yang berperadaban, lewat Islam dan ihsan, jadikan asas hidup kita. Quran dan hadis jadikan pedoman, tingkatkan iman dan takwa. Uin satu, turun agung dan jaya. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Kimia kepada Saudari Luluatul Munawwaroh. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala hadiliyah wa ala murid sholihah. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI selaku Rektor UIN 1 Tulungagung. Yang kami hormati Profesor Dr. Haja Binti Maunah MPDI selaku Dekan FTIK UIN 1 Tulungagung. Yang kami hormati Dr. Hajah Lulu Atiratu Zahroh selaku Ketua Jurusan Ilmu Keguruan FTIK. Yang kami hormati Ibu Tutik Sri Wahyuni MPD selaku Koorprodi Tadris Kimia UIN 1, dan yang kami hormati dosen-dosen Tadris Kimia khususnya Bapak Rizky Arif Sobirin SSI MSI yang sekaligus pada hari ini menjadi pemateri pada acara oksidasi ke-6, serta teman-teman Tadris Kimia yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita semua diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita semua dapat mengikuti acara oksidasi ke-6 ini, yang mana dengan tema limbah dasar penanganan dan teknologi pengolahannya. Karena limbah sekarang masih banyak sekali perlunya penanganan yang ramah lingkungan, sehingga peran kimia sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini. Sehingga dengan diadakannya oksidasi ini, seorang kimia dapat menangani atau bisa ikut berpartisipasi dalam penanganan limbah yang ramah lingkungan. Semoga teman-teman semua, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga pengetahuan, pengalaman yang nantinya dapat diterapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, dan juga Ibu Tutik maupun Bapak Rizky yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara oksidasi ke-6 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Tutri Siwahyuni MPD selaku Koorprodi Tadris Kimia UIN 1 Tulungagung. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI selaku Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Ibu Dekan Profesor Dr. Hajah Binti Maunah MPDI selaku Dekan FTIK, Ibu Kajur dan Bapak Sekjur Ilmu Keguruan, serta yang saya hormati segenap Bapak Ibu dosen Prodi Tadris Kimia, dan yang saya hormati pula pemateri hari ini yang luar biasa Pak Rizky Arif Sobirin MSI,
dosen UIN 1 Tulungagung, dan segenap mahasiswa-mahasiswi, khususnya Prodi Tadris Kimia dan semua peserta yang saya sayangi. Ya. Pertama, saya mohon maaf karena kamera saya ada masalah sehingga tidak bisa menampilkan kamera on. Meskipun demikian, semoga tidak mengurangi makna dari sambutan ini. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan oksidasi obrolan kimia santai beredukasi yang ke-6 yang diselenggarakan oleh HMPS Tadris Kimia. Meskipun dengan online, tetapi semua mahasiswa tetap semangat mengikuti kegiatan ilmiah ini. Ya, semoga kegiatan ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pak Rizky yang saya hormati, terima kasih atas perkenan Pak Rizky untuk menjadi pemateri pada oksidasi hari ini. Dan saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada segenap mahasiswa karena pada tahun ini sampai bulan November telah terlaksana oksidasi ke-6. Ya, memang harapannya kegiatan ini terlaksana secara rutin, paling tidak dua bulan itu 1 kali. Syukur-syukur bisa 1 bulan 1 kali. Namun kemarin bulan Oktober itu sudah banyak agenda sehingga bulan Oktober kemarin sudah diisi dengan kegiatan seminar kewirausahaan sehingga tetap ada kegiatan yang mendukung suasana akademik di kampus kita, khususnya di prodi kita. Nah, kembali hadir pada bulan ini dengan pemateri Bapak Rizky Arif Sobirin. Beliau adalah dosen Tadris Kimia yang baru ya. Ini teman-teman nampaknya sudah banyak yang diajar Pak Rizky ya. Beliau adalah dosen yang mengampu mata kuliah kimia anorganik khususnya. Hari ini akan menyampaikan tentang materi limbah, dasar penanganan dan teknologi pengolahannya. Ini luar biasa ya. Materi ini up to date dengan kondisi di sekitar kita, di mana setiap hari tentu banyak limbah yang dihasilkan, baik itu dari kegiatan manusia, khususnya kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita menghasilkan limbah rumah tangga. Belum lagi kalau kita praktikum di laboratorium tentu menghasilkan limbah laboratorium. Dan juga aktivitas-aktivitas manusia yang lain seperti industri, perkantoran, kemudian rumah sakit. Itu tentu banyak limbah yang dihasilkan. Dan ini bagaimana peran kita, bagaimana alam itu tetap bisa menjadi sahabat kita, maka perlu konsep yang harus kita pahami dan nilai-nilai positif dalam penanganan limbah untuk upaya mereduksi maupun memperbaiki kondisi lingkungan kita yang sudah mulai tercemar limbah itu bisa kita mulai terapkan, utamanya dalam gaya hidup ya. Nah, di kimia sendiri juga kita kenal ada istilah green chemistry. Nah, itu tentunya juga ada kaitan. Untuk lebih jelasnya nanti materi ini akan dikupas secara mendalam dan luar biasa oleh Bapak Rizky Arif Sobirin SSI MSI, yang mana beliau punya pengalaman luar biasa terkait praktik ataupun hal-hal yang pernah beliau dapatkan di lingkungan sebelum beliau berada di UIN 1 Tulungagung, karena beliau beberapa kali itu sudah bergabung di beberapa instansi juga dan pengalamannya luar biasa. Mari kita simak acara ini, materi yang disampaikan oleh Pak Rizky Sobirin ini dengan seksama. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, ini tentu sudah menjadi kegiatan prodi HMPS ya, HMPS Prodi Tatris Kimia yang dilaksanakan di penghujung tahun tentunya. Nah, ini di kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada HMPS dan semua mahasiswa yang telah aktif mengikuti segenap kegiatan. Alhamdulillah banyak sekali kegiatan yang telah dilaksanakan baik oleh prodi yang bersinergi dengan dosen dan mahasiswa sudah terupload di website prodi, silahkan dikunjungi. Ada juga beberapa yang belum terupload. Saya juga harap kerjasama dari teman-teman yang punya prestasi ini bisa dibuat reportase dan bisa kita upload di web ya. Harapannya nanti dari kegiatan ini juga menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat dituangkan dalam bentuk karya. Apakah itu karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita buka dan awali kegiatan obrolan kimia santai beredukasi oksidasi ke-6 ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya ialah doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Fahrul Rizki. Kepada Muhammad Fahrul Rizki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afin ma huwa yukafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa ghsil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma syabahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i minal anbiya wal mursalin wal aulai wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wa mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Rabbana arinal haqqana warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kegiatan pembuka acara oksidasi pada sore hari ini dapat berjalan lancar. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya adalah oksidasi, obrolan kimia santai beredukasi yang bertemakan limbah dasar, penanganan dan teknologi pengolahannya. Dalam hal ini akan dimoderatori oleh Adia Layatul Prameswari. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ucapkan terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Koordinator Program Studi Tadris Kimia, Ibu Tuti Sri Wahyuni MPD, dan kepada Bapak Ibu dosen Program Studi Tadris Kimia, khususnya kepada Bapak Rizky Arif Sobirin SSI MSI, selaku pemateri kita pada hari ini. Tak lupa juga kepada para peserta oksidasi 6 yang berbahagia. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adia Lilatul Prameswari, selaku moderator yang akan memandu jalannya oksidasi 6 pada hari ini. Pada acara oksidasi ke-6 hari ini, kita kehadiran pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen program studi Tadris Kimia. Saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau Bapak Rizky Arif Sobirin SSI MSI, tempat tanggal lahir di Malang, 9 November 1989, alamat di Dusun Boto Kidul, Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Nomor HP 085 132 456 369. Berikut riwayat pendidikan beliau. MI Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1994 sampai 2001. SMP Negeri 3 Malang 2001 sampai 2004. SMA Negeri 3 Malang 2004 sampai 2007. Universitas Brawijaya Fakultas MIPA jurusan Kimia tahun 2007 sampai 2012. Universitas Brawijaya Fakultas MIPA program Pascasarjana Magister Ilmu Kimia tahun 2014 sampai 2016. National Central University College of Engineering Institute of Materials Science and Engineering pada tahun 2017 sampai 2018. Berikut beberapa pengalaman dari beliau. Saya akan membacakan di beberapa tahun belakangan ini. Freelancer Ginseng Human Research CO Ltd tahun 2017 sampai 2018. Dosen tetap Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri di Kediri tahun 2019 sampai 2023. Dosen tetap Prodi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di Tulungagung tahun 2023 sampai sekarang. Wah, sangat luar biasa sekali ya CV dari beliau ini. Jadi langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan dengan tema limbah, dasar penanganan dan teknologi pengolahannya. Kepada Bapak Rizky Arif Sobirin SSI MSI, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas undangannya untuk diundang mengisi acara yang sangat luar biasa ini. Ya, mohon izin perkenalkan saya Rizky Arif Sobirin. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, itu yang terhormat Profesor Dr. Abdul Aziz, dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih pada Ibu yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, itu Profesor Dr. Binti, Profesor Dr. Binti, dan juga tak lupa untuk memberikan hormat yang sangat luar biasa kepada Korprodi Program Studi Tadris Kimia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yaitu Bu Tuti Sri Wahyuni MPD. Sangat berterima kasih diberi kesempatan ini untuk men-sharing ilmu ya, yang mana ini terkait limbah. Saya hanya berbagi ilmu saja, bukan berarti saya paling ahli, hanya saja beberapa saja pernah menangani itu.
Tak lupa saya mengucapkan terima kasih pada panitia atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, namun kembali lagi di sini saya hanya menyampaikan materi, kita sama-sama belajar di sini. Ya, termasuk saya sendiri pun juga masih belajar. Ya. Dan juga semoga ini materi yang bermanfaat di acara oksidasi ini, semoga menikmati, bisa diikuti dengan santai mawon. Ya, dipersilakan untuk mengikuti dengan santai. Semoga tidak terlalu berat juga, kelihatan dari slide-nya ada 84, ya. Semoga tidak memberatkan, menambah pikiran. Ya ini sekilas, kemudian nanti akan ada yang sedikit saya skip kalau untuk definisi atau mungkin deskripsi itu mungkin bisa dipelajari masing-masing. Ya, baik, ini to the point langsung ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait limbah, yang mana ini dasar pengolahan dan penanganannya. Ya, yang mana ini beberapa saya kutip dari berbagai sumber, termasuk salah satunya yang dari Jawa Barat. Dulu itu ada yang saya kutip di sini, dan juga yang ada dari jurnal, termasuk dari hasil riwayat penelitian maupun pengabdian sebelumnya, dan juga di riwayat pabrik. Ya, ini yang sejauh ini saya peroleh, tentunya ini masih belum sempurna, tapi mohon dimaklumi, ya. Namun ini harapannya bermanfaat. Ini dengar suara saya ini ya? Mohon maaf, apa jelas? Terdengar. Berisik ya? Menjawab, terdengar Bapak. Iya, ya. Oke, terima kasih. Ini maaf. Ini telah saya diakses publik ini, harusnya sendiri, tidak apa-apa. Ya, ini untuk materi ini saya lupa tadi saya headset, jadinya kurang ya. Gini, ini kan untuk garis besar kan definisi dan identifikasi limbah, termasuk juga hierarki pengelolaan limbah, karakteristik, dan juga nanti akan ada ke pengolahan limbah baik padat, cair maupun gas. Dan juga nanti ada contoh beberapa sketsa dari limbah air, pengolahan limbah domestik ya, terutama untuk ke ya. Dan juga ini nanti ada beberapa case studies ya. Bagaimana Ibu Moderator, ini saya diizinkan untuk masih berlanjut? Bagaimana Ibu Moderator, diizinkan untuk lanjut? Iya, diizinkan Pak. Oke, terima kasih. Waktunya berapa menit ya, kalau boleh tahu? 60 menit. Oke, terima kasih. Bismillah ya. Oke, ini kita mulai dulu dengan definisi limbah. Yang mana limbah ini secara kata-kata pendek ini adalah buangan ya dari satu proses produksi, baik rumah tangga maupun juga dari industri besar. Jadi tergantung dari skalanya. Industri kalau semakin besar maka limbahnya juga akan semakin besar. Ya, cuman kalau untuk rumah tangga mungkin jumlahnya akan kecil. Itu ya kita maklumi ya ini masih sedikit. Makanya nanti akan ada beberapa peraturan yang berbeda dari industri dengan yang rumah tangga. Ya, misal ini domestik ini tentunya tidak sama. Karena tentunya ada pemakluman. Andai kata kalau dipukul rata semuanya, ini pasti nanti akan memberatkan industri kecil sehingga tidak bisa berkembang. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini limbah secara tidak langsung ini terproduksi sebelum maupun sesudah proses produksi. Jadi tidak selalu hasil hasil produksi ini sudah ada baru keluar limbahnya, tidak selalu. Dari setiap proses produksi yang dijalankan pasti ada limbahnya, sedikit maupun banyak. Ya, nun sewu, ini hanya sekedar intermezzo. Saya dulu memang sebelum menjadi dosen, sebelum studi lanjut, sebelumnya saya adalah kasarannya buruh pabrik. Ya kalau untuk di posisi ya saya dulu supervisor. Jadi untuk QC atau quality control itu sangat, yang paling bermasalah itu bukan di parameter produksi produk. Biasanya tidak masalah. Limbahnya yang selalu yang kami rasakan itu bikin pusing kepala. Kayak gitu. Karena jendut kadang-kadang sama teman bukan satu shift ya, supervisor shift yang lain masih telepon malam-malam, sedangkan saya sudah tidur. Nah, seperti itu. Memang limbah dampaknya besar. Andai kata kalau industri tidak melakukan penanganan itu, bisa kena ya tidak hanya denda sanksi, bahkan bisa saja diberhentikan produksi. Contoh terbaru,
Nuwun sewu kalau ini saya sebut contoh kasus ya. Ini di kota Kediri. Kayak contoh di mie apa itu saya lupa namanya. Mie Gacowan kalau nggak salah ya. Itu sempat ditutup karena bermasalah terkait limbah itu. Jadi ini permasalahan serius. Ya. Jadi ini memang yang sampai sekarang masih menjadi masalah besar untuk di lingkungan. Dan juga ini sebenarnya adalah wilayah masing-masing usaha dan tidak bisa dititikberatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena kita tahu anggarannya tidak besar. Setahu saya tahun 2021 anggaran untuk satu Indonesia hanya 4 miliar dan itu tidak mungkin cukup untuk menangani permasalahan limbah yang ada di Indonesia. Maka dari itu ini diharapkan ada kesadaran dari masing-masing pihak, stakeholder semuanya itu untuk mengurusi terkait limbah. Kita sebagai akademisi juga bertanggung jawab secara tidak langsung di situ. Oke. Nah ini tentunya limbah itu limbah itu merupakan hasil samping dan ini dapat menyebabkan pencemaran berbagai bentuk. Ya, baik pada tanah, air maupun udara dan juga limbah itu berbagai macam bentuknya. Emisinya berupa zat padat, zat cair maupun gas, maupun energi juga sebenarnya juga termasuk. Ya, cuman kalau untuk energi mungkin yang bisa kita amati adalah suhu yang semakin panas atau kita tren kata-katanya adalah global warming. Ya, seperti itu. Cuman yang bermasalah paling tidak harus kita tangani adalah yang berbentuk dulu, bukan yang tidak kasat mata. Seperti yang berbentuk atau yang kasat mata kelihatan adalah padat, cair, gas, ya, seperti itu. Ya. Dan ini juga ada kategori khusus yaitu limbah B3. Mungkin ini yang untuk kimia ini paham atau mungkin yang berkaitan dengan kimia atau sains terapan yang lain itu berkaitan, yaitu telah disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 97 yang mana nomor 3 pasal 1 ayat 18. Jadi suatu sisa usaha yang mengandung bahan berbahaya ya karena sifatnya, karena konsentrasinya dan juga karena jumlahnya, baik secara langsung maupun tak langsung ini dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, bukan atau ya, dan atau ya, atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Ini sudah diatur, sehingga kita perlu menangani ini dan ini yang sangat serius. Cuman kalau untuk sejauh ini yang bermasalah mungkin di sekitar kita seperti di daerah Tulungagung, kemudian Kediri atau di Karisiden dan sekitarnya ini lebih banyak sepertinya limbah di pangan, ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk kategori P3 itu sebenarnya masih bisa ditoleransi. Ya, tapi ini juga tentunya masih mengganggu kenyamanan masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, mari kita ke identifikasi limbah. Limbah ini kita sebelum memutuskan actionnya apa, kita identifikasi dulu. Ya, yang mana kita kaji dari sumbernya, kemudian karakteristiknya, tingkat toksikologinya, seperti itu ya. Kemudian kita perlu untuk di masing-masing industri tentunya ada pihak yang bertanggung jawab terkait ke limbah. Ya, tentunya melakukan pencatatan atau kita melakukan data mining atau pengumpulan data, kemudian dievaluasi dan kita juga kaji bagaimana pengaruhnya, positif atau negatif, seperti itu. Ya. Nah, ini tentunya tanggung jawab utamanya adalah pelaku usaha. Nah, bukan berarti ini dibebankan hanya kepada pelaku usaha saja. Kita sebagai kalangan akademisi atau mungkin yang ada yang kalangan umum lain juga bertanggung jawab terkait itu. Sedikit banyak. Ya. Dan ini tujuannya secara singkat saja, ini intinya adalah mengklarifikasikan, menggolongkan limbah tersebut, apakah termasuk berbahaya ataukah tidak, dan sehingga kita bisa mengkaji ini metode terbaik untuk penanganan, penyimpanan, diolah, dimanfaatkan atau ditimbun ini bagaimana yang lebih baik. Ya, tentunya kita lihat sifat-sifatnya juga baik sifat fisik, sifat kimia dan juga sifat biologisnya. Ya, kemudian ya ini setelah dilakukan identifikasi, mari kita untuk pengelolaan tentunya ada runtutannya atau tahap-tahapannya, stepnya, yang mana kita tuliskan ini sebagai hierarki pengelolaan limbah. Ya, yang mana dari proses produksi normalnya dari kegiatan usaha itu kan bahan baku masuk. Dari bahan baku itu masuk, kemudian nanti masuk pada ke proses satu di sini. Ya, tentunya tidak hanya bahan baku, tentunya ada bahan penunjang atau bahan penolong. Nah, setelah proses satu tuntas, maka akan dilanjutkan ini setelah dihasilkan produk utama, dilanjutkan proses 2,
andai kata kalau masih ada produk sampingnya, ya seperti non sewu, contoh untuk yang di pabrik minyak Wilmar, ya itu grade A-nya untuk minyaknya adalah minyak goreng. Tapi ada grade B dan grade C. Nah, ini masih ada perlu proses lagi, yaitu refinery. Dihasilkan yaitu produk samping. Yang mana produk sampingnya nanti akan digunakan untuk di industri creamer maksud saya, atau dairy dairy creamer itu ya, mungkin yang suka minum minuman kopi tapi yang ada creamy-creamy-nya, yang pengentalnya itu satu produk sampingnya. Karena saya dulu juga bekerja di perusahaan itu sebenarnya bukan grade bagus untuk minyak, itu grade B atau grade C. Itu hasil samping dari minyaknya pabrik minyak Wilmar, minyak kelapa sawit, minyak sawit itu. Tapi saya menyarankan ya, ini sekilas itu jangan banyak-banyak untuk yang minum creamer itu, karena jujur bahan bakunya saja itu 30%, itu sudah pasti lemak. Nah, andai kata kalau sudah dikeringkan menjadi serbuk, sudah bisa dihitung lagi, yang mana 50% airnya sudah menguap setelah proses spray dryer, lemaknya di dalam per gramnya sudah jelas sangat tinggi. Ya, bisa kita katakan ya lebih dari 60%. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Setelah proses yang kedua selesai untuk produk samping, seperti contoh Wilmar, maka akan ada sisa proses lagi, dan ini kalau sudah tidak diolah lagi, maka ini akan menjadi limbah. Maka disinilah orang-orang untuk yang mengurusi limbah, biasanya Departemen BWTP, Wastewater Treatment Plant, ya, itu untuk mengeksekusi penanganan limbah. Ya, semisal setelah di treatment selesai, ini kalau misalkan limbahnya padat, selama masih aman, untuk lingkungan aman, bisa ditimbun dalam tanah. Kalau misalkan limbahnya cair, bisa dibuang ke sungai. Jujur dulu saya pernah, perusahaan kami dulu pernah mengalami masalah. Waktu itu gagal di di WWTP-nya tidak berjalan karena karbon aktifnya sudah jenuh, sehingga untuk mendegradasi dan juga mengabsorpsi nuwun sewu ya, bau busuknya itu gak maksimal, langsung dibuang ke sungai. Kami kena teguran di DLHKP. Ya, di Mojokerto waktu itu perusahaan. Sehingga ini perlu dieksekusi lebih lanjut. Kalau andai kata tidak, nanti akan dikenakan sanksi denda atau bahkan hingga ke pemberhentian operasi produksi sementara dalam jangka waktu tertentu, seperti itu. Nah, waktu itu kalau tidak salah waktu itu dalam waktu 8 hari kami baru bisa selesai. Salah satunya dengan cara pembersihan kompartemen-kompartemen di limbah, dan juga penggantian materialnya, seperti zeolit, bentonit, yang digunakan untuk filtrasi, dan juga kan berarti kita ganti yang. Jadi, Nun Sewu hanya mengingatkan kembali, ini permasalahan serius. Nah, ini pengelolaan tentunya ini ada peraturan pemerintah. Ya. Yang mana ini ada di di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99, yang mana terkait pengelolaan sampah, dan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 99 terkait pengelolaan limbah B3 tadi. Prinsipnya basically itu sama. Yang mana dari bahan baku ya, ini juga dikaji dulu ini termasuk limbah B3 atau enggak. Karena bahan baku tidak selalu terpakai semua. Ada yang sisa atau mungkin grade-nya itu gagal. Beli, cuman ini yang non sewu kalau untuk yang pembeli tidak mau mengganti, jadinya ini sebagai buangan, itu perlu dikaji. B3 ataukah tidak. Kemudian kalau bahan bakunya dipakai, masuk proses produksi, yang mana juga akan menghasilkan limbah. Yang mana untuk diidentifikasi ini dia limbah padat atau cair. Kalau dua-duanya ini, maka masuk limbah, kalau ada kata limbah B3 masuk di sini. Ya. Kalau limbah gas ini menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001. Nah, setelah proses produksi berjalan, jadi produk, ya, oke. Produknya pun juga dikaji, ini potensi B3 selanjutnya ataukah tidak. Jadi terus berputar seperti itu. Karena produk akan digunakan. Customer-nya bisa saja produsen pabrik yang lain. Seperti contoh Wilmar tadi. Itu digunakan di Lautan Natural Krimunindo di waktu saya kerja dulu. Seperti itu contohnya. Jadi sangat ketat sekali untuk ke pengkajian limbah di sini, dan ini sangat serius. Ya, kemudian ini untuk proses produksi kalau sudah ada air limbah, dan setiap perusahaan, terutama PT, wajib memiliki IPAL. Dan ini untuk air buangannya harus menyesuaikan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Ya. Kemudian setelah ini air buangannya sesuai, pasti akan ada sludge atau mungkin misalkan kayak lumpur.
Ya, itu juga dikaji lagi, bisa ditimbun langsung ataukah tidak. Nah, masuk limbah B3 ataukah tidak. Kalau lolos, silakan ditimbun. Kalau masih B3, dikaji lagi di sini. Ya, ya prinsipnya secara garis besar adalah pertama itu awalnya mencegah supaya limbah itu tidak dihasilkan. Ya itu pasti, cuman sangat sulit memang kita akui saja. Kemudian yang kedua adalah mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Kemudian apa namanya? Aduh. Mohon maaf, sebentar, mungkin ini Bapak Rizkinya ada gangguan sinyal. Ini soalnya HP saya pas kepanasan ini. Mohon maaf. Saya share ke sana. Bagaimana Ibu, moderator bagaimana? Mohon maaf banget. Iya Bapak, tidak apa-apa. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf. Ya ini tadi kendala. Permisi, Nun Sewu. Ini sudah bisa mendengar suara saya? Sudah bisa Bapak. Oke, ngapunten ini nggak usah di video, oke? Soalnya nanti habis panas malah menyita juga. Ini saya lanjut, ya. Mohon maaf semuanya untuk Bapak Ibu dan juga para mahasiswa dan para partisipan, saya mohon maaf sekali. Dan juga para panitia, saya mohon maaf. Saya lanjut, ya. Oke, Bapak silakan. Siap. Oke, gini, setelah mencegah kemudian mengurangi. Kalau misalkan mengurangi itu gagal, ya, itu digunakan kembali. Sampahnya itu digunakan kembali. Kalau misalkan masih belum cukup menyelesaikan masalah, didaur ulang. Jadi ini 6M, mendaur ulang yang keempat. Nah, kemudian kalau sudah didaur ulang itu masih bermasalah, maka ini perlu dilakukan perolehan kembali, diambil kembali. Misalkan ini limbah, andai kata bisa dijual ke yang lain. Misalkan ini limbah, sementara ini limbahnya ini masalah kayak tadi Wilmar, itu karena tidak punya industri krimer, kan hanya minyak goreng. Jadinya limbah tersebut itu diambil kemudian dijual lagi, kayak gitu. Ya untuk ke waktu itu perusahaan saya dulu kerja. Nah, kemudian diolah secara aman nanti untuk teknisnya ini. Ya intinya langkah pertama adalah mencegah, ya yang dari sumbernya itu yang timbul pada sumbernya. Kemudian untuk langkah yang kedua ini adalah meminimalisasi atau pengurangan limbah. Ya, bagaimanapun caranya itu kalau bisa dikurangi.
Tentunya ada improvement teknologi kalau yang terkait ini. Ya, jadi best available teknologi yang ada yang di perusahaan tersebut yang bisa diupayakan itu yang mana? Itu diperbarui kembali teknologinya untuk mengolah limbah tersebut, untuk mengurangi, memaksimalkan pengolahan limbahnya. Nah, kalau misalkan belum cukup selesai, nah ini digunakan kembali reuse, ya. Jadi masih sama, tanpa proses tambahan kimia, fisika maupun biologi sama termal. Kemudian yang keempat itu kalau reuse ini belum selesai, maka kita recycle, ya. Setelah recycle ini seperti contohnya daur ulang, nanti akan saya kasih contoh. Kemudian yang kelima adalah recovery, ya. Perolehan kembali komponen yang bermanfaat, ya seperti tadi yang saya bilang, kalau ini jadi limbah, bisa aja di sana jadi berkah malahan kan gitu ya, atau malah jadi bahan baku seperti itu. Kayak contoh tadi limbah minyaknya grade B sama grade C-nya dari Wilmar itu bisa dimanfaatkan oleh LNK, yaitu di Mojokerto, tempatnya di Pacet. Nah terakhir itu pengolahan processing limbah dengan metode yang memenuhi persyaratan lingkungan dan keselamatan manusia. Contohnya ini adalah pembakaran limbah dan penimbunan. Nah, nun sewu kalau kita contoh di Indonesia ini kurang proper alias kurang sesuai. Ya pernah saya tahu dulu ini adalah di di Singapura, ya, di dekat bandara, namanya bandara Singapura apa ya, Changi kalau nggak salah itu ya, Changi International Airport. Itu dibakar, itu ada sendiri tempatnya dan tertutup itu untuk energi. Ya, dibakar supaya habis. Kemudian ditimbunnya, kepadatannya landfilling ini, itu dibuang kemana? Itu di tepi pantai untuk jadi pijakan tanah baru. Faktanya seperti itu yang terjadi di Singapura. Ya. Oke. Nah, ini ini untuk terkait ke mekanisme pengolahan limbahnya. Yang mana ini sama seperti yang tadi, ini adalah diagramnya. Yang industri pasti ada produk dan juga ada limbah. Kalau jelas tadi peraturannya sudah jelas yang tadi ya. Bagaimanakah peraturan pemerintah yang menyangkut di situ. Yang penting adalah target akhirnya adalah memenuhi syarat. Ya. Oke. Nah, cuman gini, untuk ke pengolahan limbah itu pada dasarnya limbah itu dibedakan menjadi ini berdasarkan perlakuan sama karakteristik. Kalau perlakuan itu kan ada pre-treatment, primary treatment, secondary, kemudian tertiary. Kemudian yang untuk ke ini berdasarkan karakteristik kita ke proses kimia, fisika, biologi dan juga kombinasi. Nah, kemudian ini contohnya, kalau untuk ke berdasarkan perlakuan. Yang awal ini adalah dilakukan pre-treatment, yang mana nanti akan saya jelaskan secara rinci. Selanjutnya akan ini seperti pre-treatment, maksudnya pengolahan awal, contoh adalah disaring, supaya yang besar-besar nggak ikut. Kemudian yang primary treatment-nya adalah ini mungkin contohnya itu dia dikasih aerasi, sehingga nanti akan mengumpul, kemudian dia di sana, padatannya di sini itu terendapkan, suspended ya. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan ke yang ketiga secondary treatment ya. Yang mana secondary treatment ini adalah untuk tahap kedua, yaitu misalkan contohnya dikasih perlakuan kimia, perlakuan secara biologis seperti itu. Habis itu setelah secondary treatment selesai dilakukan tertiary, itu untuk mengimprove seperti contoh penggunaan disinfektan, ozonasi untuk membunuh bakteri dan sejenisnya seperti itu. Nah, sehingga dihasilkan air bersih di sini. Ya. Oke. Nun sewu, bisa kita lanjut ini untuk karakteristik limbah ini? Sakit, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, belum, G. Saya lanjut, G. Ini mungkin saya skip banyak nanti untuk karakteristik limbah, karena kalau jelaskan bakalan lama. Yang pertama ini jelas ya, secara klasik itu sampai sekarang pun, klasik science maksudnya ya, itu kita membedakan karakteristiknya menjadi 3, yaitu secara fisik, secara kimia, dan secara biologi. Yang mana
apa namanya? Dari secara fisik dan kimia ini sama biologi ini nanti akan membedakan cara penanganannya. Contoh, batuan, kerikil sama makanan sangat beda jauh untuk pengolahan limbahnya. Ketika meninjau karakteristik limbahnya ini, ya. Kalau untuk di industri ini dibagi 4 malahan. Selain pada cair gas tadi, ya, fusi, secara fisik, termasuk dia kategori limbah B3 ataukah tidak. Itu kalau di industri. Karena mereka itu non sewu kalau untuk ke arah kimia, mereka itu pokoknya prosesnya jalan, sudah bagaimana caranya bisa selesai. Hanya begitu saja. Jadi mereka nggak melihat sifat fisik, kimia, biologi, itu mereka tidak sejauh itu. Jadi kembali lagi hanya berdasarkan bentuk dan juga dia tingkat bahayanya. Masuk B3 apa enggak? Kalau misalkan sudah tidak masuk B3, pada cair gas bagaimana? Termasuk ini pada cair gas ini masuk B3 lagi enggak? Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ya. Yang mana kalau untuk karakteristik ini secara fisik, ya, kita tinjau dari warna, juga bentuk dan juga suhunya. Nah, ya untuk secara sifat fisik. Warnanya misalkan dia berwarna tidak jernih, putih. Misalkan kayak contoh tekstil, limbahnya itu bakalan berwarna. Terus kalau untuk contoh limbah secara fisika itu bau adalah kejadian kemarin di Gacoan. Limbahnya baunya lumayan. Lumayan ngeri-ngeri sedap ya maksudnya ya kayak gitu. Nah itu jadinya yang memancing protesnya warga. Mohon maaf ditunggu sebentar. Mungkin ini Pak Rizkinya masih ada kendala lagi. Sudah dengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa Pak. Nah, punten sangat ini sepertinya provider sinyalnya ini perlu diangkat. Ya oke, ini share screen saya kelihatan apa enggak ya? Izin menjawab, kelihatan Pak. Siap, terima kasih. Mohon maaf sekali, ini bermasalah di sinyal banget karena sejak pagi tadi sinyalnya masalah. Ya, baik saya lanjut ya, Bang Sewu. Oke. Ini untuk secara garis besar, ini contohnya untuk yang kimia itu organik dan non-organik. Maksudnya yang organik itu contohnya adalah karbohidrat, makanan biasanya, minyak, lemak, pestisida, kemudian juga contohnya yang lain adalah fenol. Ya. Karena fenol biasanya digunakan sebagai pelarut. Kalau contoh yang anorganik itu adalah logam alkali biasanya. Yang mana contohnya adalah dari bawaan domestik, infiltrasi, kemudian buah air ketel, kemudian niklorida, kayak gitu ya. Dan juga logam. Selain nitrogen, fosfor, sulfur yang paling sering berbahaya adalah logam. Apalagi terutama logam berat. Ini apa namanya? Dalam konsentrasi kecil itu bisa bikin kematian. Kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk contoh, kalau untuk di limbah biologi, misalkan ya, contoh adalah virus. Jadi ya silakan ditafsirkan sendiri bagaimanakah virus kok bisa jadi limbah. Ya seperti itu. Kadang ada kalanya disengaja ya, yaitu sedikit spill. Nah, untuk yang biologi yang lain,
Selain virus itu adalah bakteri, sengaja untuk dibuang bakterinya, untuk menyembari sungai, contohnya seperti itu. Supaya ada proyek, misalkan supaya produknya laku, seperti itu. Oke, sebentar ya. Ya, halo. Ya, ini untuk maaf tadi saya potong sebentar. Untuk sifat fisik itu gini, secara sederhana adalah padatannya, ukuran partikel, kekeruhan, bau, temperatur atau suhu, kemudian daya tahan listrik, dan juga warna. Secara singkatnya, seperti itu, yang mana deskripsinya ini sudah saya jelaskan di sini untuk silakan disimak masing-masing di masing-masing slide ya. Yang telah di-share mungkin sudah di-share oleh panitia. Ya. Baik, itu tentunya semuanya ini bermasalah ya, pasti secara fisik kelihatan. Nah, ini baru secara kimia yang perlu kita kaji kita perlu ada sedikit agak lama ya. Nah, ini parameternya ini karena tidak familiar. Pertama itu yang kita kaji adalah BOD, yang mana itu adalah kebutuhan oksigen untuk menguraikan senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme. Singkatnya begini, BOD itu gini, singkatnya. Berapa banyak oksigen di situ untuk digunakan oleh mikrobakteri. Contoh seperti itu. Nah, maksudnya ini kenapa kok dikaji BOD-nya ini? Ini adalah yang kita lihat itu gini pengukurannya. BOD saat awal, misalkan hari pertama ini kita ukur oksigennya berapa di situ, dek. Habis itu 5 hari selanjutnya oksigennya tinggal berapa selisihnya. Nah, kalau yang kekonsumsi banyak, berarti bakterinya banyak. Nah, pasti itu nanti akan ngefek ke bau. Kenapa kok ini dikaji? Karena kalau andai kata ini masih tinggi, meskipun sekarang nggak bau, besok mungkin sudah bau lagi. Seperti itu. Jadi ini sangat krusial banget kayak gitu ya. Itu juga yang non sewu, ini hanya ini mengekspos saja ya, hanya sebagai tambahan wawasan. Yang mana kejadian di Migacuan ya seperti itu juga. Memang oke kelihatannya nggak bau, tapi ternyata kalau laju sungainya itu lambat, lama-lama juga bau. Kayak gitu. Kejadiannya. Termasuk COD. Cuman bedanya BOD dengan COD, kalau BOD adalah untuk di organik ya. Maksudnya organiknya itu mikrobakteri maksud saya. Kayak gitu. Kalau COD ini sebenarnya adalah untuk interpretasi berapa banyak zat organik di sana. Kayak gitu. Beda. Antara bakteria dengan senyawa organik beda. Contoh adalah nasi dengan azotobakter. Azotobakter kita mengkajinya lewat BOD. Kemudian COD-nya adalah senyawa organiknya. Misalkan contohnya adalah karbohidratnya. Kayak gitu. Ya. Sampai sini non sewu, dua perbedaan ini bisa nangkep nggak maksud saya? BOD dan COD. Untuk dari peserta ini. Halo? Sama. Oh ya, gitu ya. Jadi COD adalah senyawa organiknya. Kalau BOD adalah ya mikroorganisme, kemudian makanan, karena makanan pasti ada bakterinya kayak gitu ya. Kalau sudah dibuang kayak gitu, intinya ada mikroorganisme di situ. Oke, kemudian selanjutnya pH ya pasti ini secara kimia ya terkait derajat keasaman. Bahayanya gini, kalau terlalu asam ikan-ikan akan mati. Ya itu. Tapi kalau terlalu basah, andai kata kita ambil air dari sungai itu, kita minum, meskipun sudah direbus, kita akan muntah. Karena jangan lupa lambung kita asam. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian alkalinitas ini terkait padatan yang terlarut. Ya. Contohnya ini adalah ion kalsium, ion magnesium, maupun anion yang lain. Ya gitu ya. Nah ini untuk kalau di sini saya tuliskan metode pengujian ini kalau misalkan ingin ditindaklanjuti, ingin menguji ya contoh untuk analisisnya menggunakan instrumen ini. Kalau TDS meter itu untuk di lapangan. Cuman kalau untuk pengujian lebih presisi ya pakai AHS atau XRF kalau padat seperti itu. Nah kemudian ini bentuk logam yang lain. Tadi kan logam alkali kalau ini. Kalau yang ini sekarang adalah besi dan mangan. Ini berbahaya. Kalau besi terlalu tinggi hasil korosi, kita kalau keminum sangat nempel hemoglobin, nanti kita bisa keracunan. Ya.
darah kita nggak mau menyerap oksigen jadinya. Nanti seperti itu. Nah, kemudian klorin, ya biasanya non sewu ini ya, selain klorida juga klorin, itu biasanya itu kalau setelah pemurnian. Ya, atau mungkin misalkan kayak setelah pemurnian untuk mematikan bakteri itu kan pakai klorin, desinfektan, itu untuk membunuh bakteri, tapi airnya juga dibuang. Nah, klorinnya tidak semuanya tertangani di situ. Nah, itu kalau dikonsumsi manusia, kita bisa keracunan. Kayak gitu, ini berbahaya. Nah, fosfat juga yang lain. Ya. Ini biasanya itu kalau fosfat itu sebenarnya itu kalau kita lihat di sungai itu adalah sungainya keruh. Itu endapan fosfat. Kayak gitu. Ya. Biasanya gitu. Cuman ini kalau untuk berbahayanya sih mungkin membuat keruh saja. Tapi kalau kita makan ya jelas atau minum berbahaya pasti. Ya. Terus yang lainnya itu adalah nitrogen. Ya biasanya ini dihasilkan oleh bakteri. Ya. Contoh apa namanya bakterinya aminobakter nanti akan menghasilkan amonia. Ya. Kemudian nitrobakter. Saya jujur kalau untuk biologi saya kurang hafal ya itu ya. Menghasilkan nitrit atau nitrat. Ini nanti mohon koreksinya. Ya. Jadi nitrogen nanti akan banyak dihasilkan oleh apa namanya? Bakteri-bakteri seperti azotobakter, kemudian nitrobakter, aminobakter kayak gitu. Kemudian alga atau mungkin di yang lain sekarang ngetren apa? Eceng gondok. Ya, itu salah satu penghasil limbah nitrogen. Ya. Kemudian yang lain adalah sulfur, ini beracun, berbahaya. Terutama kalau misalkan dengan logam, ini nanti akan bereaksi nanti menghasilkan endapan. Kalau misalkan kita itu minum yang ada sulfurnya berlebih, dan kita itu misalkan minum yang nutrisi ada logamnya, itu cepat ngendap. Khawatirnya nanti gampang bikin stroke. Itu yang kita harus berhati-hati. Logam berat, wis ini no comment, kita sudah tahu ya bagaimana bahayanya, sangat berbahaya sekali karena mudah mengendap intinya itu. Kalau secara kimia adalah KSP-nya dia sangat rendah. Itulah dia menjadi apa namanya limbah yang sangat serius. Karena kalau sampai terminum mengendap di darah, bisa saja bikin dia menjadi karsinogenik, kemudian juga menyebabkan kematian, salah satunya karena stroke, hipertensi, gangguan jantung dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian keracunan, belum lagi yang seperti itu. Ini kompleks banget. Ini kalau nggak salah, ini di Malang, itu di industri cat, yang kebetulan dekat rumah saya itu ada industri cat. Limbahnya itu dijadikan di kampung apa warna-warni. Ya, itu sebenarnya adalah catnya buangan. Daripada jadi limbah itu kita apa digunakan untuk mencat sana sebagai gantinya dana CSR. Fakta seperti itu. Ya, kalau fenol, apa namanya ini biasanya kalau untuk di industri yang melibatkan organik, ya, sumber fenol biasanya itu dari minyak, batu bara, terus kemudian pokoknya untuk pengolahan yang menggunakan material organik, contoh resin, kertas, tekstil. Misalkan pelarutnya kan sekarang ya ada pelarut organik kan, ya seperti itu, methylene blue misal, contohnya. Lemak minyak tadi sudah saya bahas. Warna dan surfaktan biasanya ini dihasilkan oleh laundry dan juga tekstil. Ya, itu sangat sukar untuk diurai oleh mikroorganisme. Khawatirnya ikan-ikan nanti pada mati kalau dibuang di sungai. Kayak gitu. Nah, ini gimana untuk materi tadi apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditukar karakteristiknya? Gimana? Atau saya lanjut dulu pengolahannya? Sudah bisa dipahami, Pak. Siap. Ini secara singkat aja ya pengolahan limbah padat. Ini bisa dilakukan ditimbun terbuka di tempat sampah biasanya ya, biasanya. Kemudian penimbunan tertutup, kemudian insinerasi ya, seperti yang saya ceritakan tadi Singapura ya itu ya, dekatnya Changi dan pelabuhannya. Kemudian pembuatan kompos padat dan cair dan juga daur ulang atau 3R ini. Ini contohnya untuk penimbunan terbuka ya. Wes ini tidak usah dijelaskan lebih lanjut. Kalau ini penimbunan tertutup, ini ceritanya penimbunannya itu dia ditimbun di dalam tanah. Kayak begitu. Ditimbun di dalam
tanah. Setelah itu setelah ditaruh kayak di sini tadi ceritanya tertutup gini. Setelah ditaruh ini nggak pas banget ini dekat fotokopian lagi Canon. Ini jadi diangkut ya oleh ekskavator ya. Oleh ekskavator bulldozer juga ya. Oleh truk pengangkut sampahnya juga. Ini nanti ditaruh kemudian nanti ditimbun oleh tanah. Jadi setelah ditaruh di sini nanti atasnya akan dikasih tanah. Ya, seperti itu. Supaya itu terurai. Biasanya yang seperti ini, penimbunan tertutup, setelah dibuang sampah, disemproti oleh mikroorganisme. Kemudian segera ditutup. Dan ini hanya bisa dilakukan di jauh dari pemukiman. Nun sewu, contoh kalau yang kayak di sini, kita di Tulung Agung, itu saya lupa daerahnya apa. Pokoknya perempatan Cuwiri itu ke utara. Perempatan Cuwiri ke utara itu terus ya. Terus nanti kiri jalan, sebelumnya jembatan pertama setelah pom bensin ada jembatan ya di daerah utara sana, itu kiri jalan itu salah satu penimbunannya di situ. Karena itu sepi penduduk. Itu contohnya. Kemudian insinerasi ini yang seperti mekanisme yang saya jelaskan tadi di Singapura seperti ini ya. Ini adalah sketsanya pengolahan insinerasi bagaimana. Intinya hasil akhirnya adalah menghasilkan energi. Seperti itu. Ya, kemudian dari limbah padat tersebut ya sudah pasti, ya nggak pasti juga sih. Bisa dibuat untuk pupuk kompos padat dan juga cair. Contoh kenapa kok ada cair? Contoh makanan padat ditaruh di tong sampah seperti ini. Nanti ada yang namanya komposter ditaruh di sini, dikasih filter berrongga, nanti akan turun sendiri netes-netes. Ya baunya sangat luar biasa kayak gitu ya. Nah setelah itu ini bisa dipanen, dipanen sebagai limbah cair. Maksudnya kok limbah cair? Pupuk organik cair. Nah padatnya ini bisa digunakan sebagai pupuk organik padat, kayak gitu. Contoh daun bisa, makanan bisa, dan sebagainya. Pokoknya terkait organik, asal bahannya dari sana, organik. Nah ini tentunya kalau untuk reduce, reuse, recycle, ini sudah lama ya, sepertinya sudah dibahas. Seperti ini, contohnya untuk reuse, ya lucu, ya menjadi souvenir, kemudian ini jadi pembantu hidroponik, ya. Dan kalau recycle ini diolah lagi menjadi produk baru, ya. Tentunya ini perlu pengolahan lebih lanjut, misalkan diseleb, dicacah, dicetak lagi, tambah bahan baku yang lain, seperti itu. Ya, ini contohnya dia itu menjadi sampulnya buku diary. Ya, kalau ini mungkin aja ini jadi serat baru, ya. Terus ini bisa sebagai kotak tisu, kemudian asbak, kemudian juga sebagai cenderamata ya. Nah, kalau recycle, contoh lainnya seperti ini juga, itu kaca. Kaca yang bekas itu dipecah, kemudian disaring, jadi serbuk kaca halus. Nah, habis itu dilelehkan lagi untuk dibentuk kaca baru. Itu recycle. Nah, sedangkan yang cair ini yang, jujur ini yang ribet. Ini saya akui ini ribet. Memang selain gas, ini yang sangat ribet. Ya mana gini, kalau untuk kita bagi ya ini ya, primary, secondary, dan tertiary. Jadi pengolahan pertama, pengolahan sekunder setelahnya, habis itu pengolahan tersier alias suplemen. Yang mana pengolahan primer pasti itu adalah misalkan padat dan cairnya dulu. Pertama pasti di selokan harusnya ada bar screen. Di sungai, habis dari selokan sebelum menuju ke sungai harusnya ada bar screen. Nggak langsung kayak di jembatan di sana. Ya ini sebagai masukan ya. Ini kok saya mengkritis ini jadinya. Ini gunanya untuk misalkan sama padat dan air limbah. Kemudian setelah itu semestinya sebelum dibuang ke sungai harus ada wadah baru ini sebagai grid chamber ya untuk memperlambat aliran limbah aliran limbah yang masih ada suspensinya tadi supaya suspensinya ke sini dulu sehingga tinggal cairnya saja ke sana. Nah, cuman ini grid chamber ini yang versi dangkal ada yang lebih dalam lagi menggunakan tangki pengendapan. Yang mana ini biasanya ini lebih dalam. Ya, dan juga di bagian bawahnya ini mengerucut terus ke bawah supaya dia itu gagal naik ke atas lagi. Ya, ini sebagai endapan lumpur. Ya, kayak gitu. Nah, itu yang tadi primer ya, intinya memisahkan fase padat dan cair.
Lalu untuk yang sekunder bagaimana? Ya, kalau sekunder di sini ada beberapa metode yaitu tricking filter. Ya, ini dengan metode filtrasi tapi pakai bakteri aerob. Ya, jadi gini, limbah cairnya ini setelah pengolahan primer, setelah dari tangki pengendapan lanjut terus di spraying ke wadah limbah, ya, maksudnya baknya. Ini yang mana di sini adalah media contoh kalau di akuarium itu namanya apa? Saya lupa. Itu kalau nggak salah biobol kalau di akuarium. Itu nanti itu sudah diinkubasi oleh bakteri aerob di situ. Jadi biobolnya itu bakterinya sudah di sana, direndam dulu bakterinya di biobol nempel, nanti baru dikasih air limbahnya ini. Nah, setelah tentunya ini harus ada saringan, kemudian netes pelan-pelan, nanti diterapkan seperti di kayak grid chamber tadi, endapan lumpur. Kemudian silakan dirilis kayak gitu. Itu tentunya masih ada bakterinya loh ya, belum berarti selesai loh ini. Nah, ada metode yang lain, ya, yaitu lumpur aktif. Ini kayaknya sudah sering dengar. Jadi untuk yang lumpur aktif itu intinya ini setelah dari tangki pengendapan, kemudian ini ditaruh di tangki aerasi, dikasih bakteri aerob, tapi sekaligus di dalamnya dikasih kayak blower alias gelembung udara untuk kasih gelembung udara, pompa kasih udara kayak gitu. Jadi untuk memberikan oksigen supaya bakteri aerobnya itu bisa mendegradasi dengan maksimal. Tentunya ini sirkulasi terus. Ya, sampai memenuhi syarat itu baru dibuang, dilanjutkan. Pastinya setelah terjadi erasi akan ada endapan. Ya, hasil degradasi oleh bakteri aerob tersebut. Nah, tentunya di sini masih butuh tangki pengendapan lagi atau grid chamber mungkin. Kemudian effluentnya masih lanjut lagi. Kemudian ada yang model lain yaitu sistem kolam pakai kayak fishpond. Ya, atau pakai lagun. Ya. Ini setelah tahap primary pengendapan, nah ini bedanya ini nggak dipakai bakteri atau apa-apa. Biasanya ini dikasih ikannya yang tahan contoh lele untuk makani, untuk memakan limbah-limbah di sini. Nanti kalau misalkan sudah mengalir terus, nanti akan ngalir lagi ke sini terus seperti itu. Jadi kayak ada pertingkatan untuk kolamnya. Memang jujur, untuk penanganan limbah WWTP, lahannya itu butuh sangat besar. Jujur waktu itu di pabrik saya dulu bekerja, butuh sekitaran 6.000 meter persegi untuk hanya satu departemen saja, yaitu WWTP. Memang segitu, luas banget. Ya karena memang sangat menyita tempat pastinya. Nah kemudian setelah primer, sekunder selesai, ini yang bisa diimprove. Tersier sebenarnya gandeng dengan primer dan sekunder. Ini masih gandeng. Gimana? Tersier itu modifikasi komponennya dalam suatu kompartemen. Contoh saringan, multimedia, filternya, kemudian vakum, microstaining, ya. Kemudian habis itu dibuat reverse osmosis dan juga dikasih karbon aktif. Jadi ini untuk material pendukung. Satu contoh yang populer karbon aktif adalah untuk absorben. Untuk menyerap logam bisa, untuk menyerap asam, atau mungkin basa bisa, menyerap yang volatil, yang berbau bisa. Jadi karbon aktif lumayan sangat banyak kegunaannya. Dan harganya terjangkau. Kayak gitu. Itu contohnya. Nah, cuman akan ada tambahan lagi yaitu disinfektan. Ya, ini sebagai termasuk tersier yaitu klorinasi, radiasi UV dan ozonasi untuk pembunuh bakteri. Ya, mengurangi mikroorganisme. Ya, supaya tidak terus terikut. Supaya benar-benar dibuang ke lingkungan aman. Nah, mekanisme seperti ini. Ya. Jadi air limbah itu masuk ke sand and grit removal. Jadi maksudnya grid chamber tadi contohnya. Kemudian itu nanti akan masuk clarifier. Clarifier itu untuk klarifikasi primer. Maksudnya padat dan cair dia bisa benar-benar terpisah. Contohnya adalah tangki pengendapan berlanjut tadi. Ya. Setelah selesai, nanti dilanjutkan ke proses sekunder, yaitu pendukung melibatkan proses kimia dan fisika, yaitu menggunakan sistem aerasi dan juga clarifier lagi. Karena biasanya setelah diproses itu endapan muncul lagi. Makanya butuh clarifier lagi
untuk mengendapkan, untuk memisahkan endapannya dengan airnya. Setelah selesai, ya itu baru dikasih desinfektan. Ya, proses ozonasi, klorinasi, atau UV seperti itu. Habis itu setelah selesai ditampung. Ya, kayak gitu. Itu nanti ini tentunya biasanya di sini akan ada filtrasi supaya bisa mengurangi klorin berlebih, kemudian ozon juga bisa nempel di filternya. Yang populer digunakan adalah zeolin, salah satunya. Kan aktif yang lainnya. Kadang ada beberapa juga pakai batu malang. Maksudnya dekat Bromo mungkin kan ada batu, itu juga mungkin pirit batunya, bukan pirit ya. Ya mungkin apa meteorit atau sejenisnya itu dipakai. Itu sangat ngefek kalau sejauh ini saya pakai untuk limbah basah. Itu lumayan ngefek. Dulu waktu proyek sebelumnya. Oke. Nah, ini pengolahan limbah gas. Ya. Jadi fungsi untuk mengontrol gas buang ya non sewu kenyataan yang arah saya pulang yaitu Kang Adi Luwe itu ya. Ini fungsinya ini jadi nanti akan ada beberapa atau cycloner, filter basah dan secara gravity. Yang mana untuk filter udara ya segampangannya ini adalah kayak knalpot. Ya, tentunya knalpot pasti ada begininya filternya supaya yang dibuang itu dia bersih. Ya, jadi dia butuh filter udara tentunya. Nah, kemudian ini cycloner. Jadi intinya udara kotor itu sengaja untuk diputar-putar supaya terjadi tumbukan karena gaya sentrifugal atau gerak putar. Ya, itu sentrifugal sehingga nanti pertumbukan partikelnya kan jadi membesar karena bertumbuk kan gabung jadi membesar. Nah, berat jenisnya pasti nambah sehingga dia mengendap. Ya, gini, jadinya setelah ini nanti akan jadi kotoran. Ya, bergeraknya itu dia ke bawah. Jadi kita buat jalur di dalamnya itu. Sehingga yang ringan-ringan tinggal udara bersih saja. Konsepnya gampang memang iya, bikinnya yang harganya lumayan. Ini kita bukan bicara tekniknya ya, bicara harganya. Jujur harganya mahal, lumayan. Karena harus stainless. Kemudian yang ketiga ini filter basah ya. Jadi intinya gini, udara yang kotor itu dimasukkan ke dalam filter, kemudian disemprotkan air dalam partikel yang kecil, misalkan kayak diembunkan, di fogging. Itu supaya yang padat-padat itu nanti terendapkan. Ya mirip kayak modelnya cycloner tadi. Cuman ini dia pakai bantuan air kalau misalkan yang sangat halus. Nah sehingga nanti memudahkan untuk yang filtrasi, difiltrasi itu ya. Untuk dipisahkan udara kotornya itu dari yang filternya tersebut. Dan yang terakhir ini adalah di sistem gravitasi. Sederhana, mirip kayak konsepnya koagulasi gitu kan ya. Jadi memang sengaja untuk dibuat di wilayah yang luas di sini, cuman laju udaranya diperlambat supaya lama-lama bertumbukan, nanti akan mengendap di sini. Cuman ini sangat menyita wilayah. Ini mengadopsi dari sistemnya spray dryer kalau di perusahaan itu ya di pabrik kayak gitu. Nah, kalau ini adalah pengelolaan air limbah domestik ya, tinggal 2 topik ya, air limbah domestik dan juga apa tadi namanya beberapa contoh kasus ya. Ini air limbah domestik dulu, yang mana kalau domestik ini jangan kira itu sederhana ya, ini ribet tuh ini, serius. Ini tugasnya Jasa Tirta ini sebenarnya ini. Ini sangat pusing memang itu. Ya, jadi dari sistem air limbah domestik itu termasuk juga Pemkot harusnya itu membuat selokan itu nanti ada penampungan tersendiri. Semestinya seperti kayak begini. Untuk ngumpul seperti ini juga. Kalau ini IPLT setahu saya yang kayak tak ceritakan tadi. Jadi non sewu truk septic tank itu setelah mengambil ya dari masing-masing septic tank nanti akan dibuang ke IPLT, instalasi pengolahan limbah tinja nuwun sewu ya. Itu di perempatan Ciwiri terus ke utara nanti kiri jalan daerah jembatan kok ada yang bau ngeri-ngeri sedap ya. Ya di situ tempatnya. Dan itu salah satu topiknya dibuat untuk pupuk. Oke, dan ini perundang-undangannya. Dan ini perundang-undangannya yang berlaku ya ini ya hingga tahun 2016, 2017 kan.
Ikat mas, emang ada enggak? Anun sewu. Enggak nganu. Terus habis itu untuk skala perkotaan ya, itu jadi mestinya di tata kota itu sudah ada konsep limbah itu tempatnya tersendiri. Ya, ada stasiun pompa, ada pipa induk, jadi semuanya itu terkonsep. Tapi ya itu butuh proses dan harganya, biayanya pasti ya tidak murah. Nah gitu ya. Ya ini hanya sekedar gambaran saja. Idealnya seperti itu. Dan tempat pengolahan limbah harusnya jauh dari pemukiman seperti ini lokasinya. Ya, insya Allah kalau untuk Tulungagung ini penanganannya bagus ya. Itu sudah ada tempat tersendiri yaitu perempatan Cuwiri itu tinggal ke utara. Itu daerah situ biasanya. Makanya kan sepi penduduk ya di sana. Nah, di sana tempatnya untuk pengolahan. Dekat perbatasan dengan Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Itu kalau ini skala perkotaan ya. Kalau untuk skala permukiman, nah ini belum semuanya itu berjalan. Maksud saya di sini. Septic tank masing-masing rumah warga ada. Jujur di Malang pun juga masih belum semuanya menerapkan ini. Ya, yang menerapkan ini setahu saya itu perumahan biasanya, perumahan elit itu menerapkan. Tapi kalau untuk rumah warga kayak contoh saya di pinggir jalan LA Sucipto, ya di Kecamatan Belimbing itu nggak menerapkan, jujur aja. Kayak gitu. Yang seperti ini di Araya biasanya kalau di Malang. Kalau di sini saya malah kurang tahu karena saya bukan asli sini. Gitu ya. Nah ini yang kurang memang. Harusnya skala permukiman ada septic tank tersendiri dan nanti bisa dikeluarkan gasnya. Ini kalau nggak salah sudah diterapkan di daerah Batu, di daerah Karang, Ploso terus itu saya lupa nama desanya itu apa saya lupa. Ya. Ya, konsepnya seperti ini. Jadi pasti dari setiap septic tank ada beberapa pilihan disalurkan lewat pipa ataukah diambil oleh truk pengangkut tinja tadi. Kemudian diantarkan ke didistribusikan ke IPL limbah domestik gitu ya. Oke, dan ini terakhir ya beberapa case studies yang pernah saya hanya sharing bukan berarti ini yang bagus enggak. Saya hanya sharing saja, semoga memberikan gambaran yang ringan-ringan aja ya. Tadi kan terlalu berat, ini yang ringan. Yang mana pernah itu di waktu itu di tahun 2021 itu ini yang serat nanas itu kan yang daunnya nanas itu kan nyuwun sewu buah jabrik ya. Buah jabrik kayak Sonix gitu ya. Itu kan dipotong daunnya itu nanti bisa disayat-sayat digarpuin itu supaya terpisah seratnya kemudian dijemur. Nah setelah dijemur ya karena ini kalau misalkan digunakan di tanaman ini nggak bagus daun nanas itu ya sudah seratnya tebal tapi juga saya apa ya lendirnya itu yang nggak ngelatih. Nah cuman ini dicoba untuk menjadi kerajinan sebagai pengganti benang besar ya untuk digunakan kerajinan seperti wadah tas ataukah kantong wadah tisu itu bisa dan ini lumayan kuat banget daripada kain ya. Terus yang kedua ini pernah juga kita lanjut dulu itu limbah cincau. Limbah cincaunya itu di sini. Kemudian limbah cincau itu ini non sewu, ini bukan hasil fermentasi. Kalau hasil fermentasi malah lebih bagus. Ya. Limbah cincau itu ini memang dulu itu request dari apa namanya dari warga, dari mitra kami. Ya waktu itu di penelitian, soal kajian. Itu hanya kita cacah saja, tapi kita keringkan saja. Jadi pupuk kok bagus. Ya, karena mereka ini keunggulannya itu kadar air. Kadar air memang oke kita tahu, kadar air tinggi berarti ibaratnya bobot sebenarnya dia kecil. Ya, ini saya klarifikasi, tidak selalu seperti itu. Ini pernah waktu itu dicoba. Pupuknya ini setelah saya keringkan, kami keringkan di tim ya. Terus kita masukkan lagi di tempat teduh, kok ya jemek lagi, kayak agak basah lagi. Jadi ini kami menyimpulkan bahwa limbah cincau hidroskopis. Nah, ini untuk daerah tanaman kering. Ya, ini salah satu contoh produk dari hasil programnya dulu. Ya, sayangnya ya ini kan yang ngerjakannya juga tim dosen. Ya kami juga ada kesibukan, kami juga bukan tukang, ya jadinya stop produksi. Dulu cuman hanya bisa produksi yang untuk fermentasi loh ya, itu hanya bisa sanggup kami 2 ton. Habis itu stop karena capek. Ya cuma 2 orang lagi. Ya mungkin barangkali nanti teman-teman ada yang ingin melanjutkan, malah beneran, alhamdulillah ini ya.
Ini bagusnya dia zat besi bagus, tinggi. Kemudian karbonnya dia tinggi. Nitrogen memang kecil. Ya, tapi ini kalau nggak salah bagus untuk ke pertumbuhan bunga, bukan tanaman bunga saja. Bunga untuk tanaman buah itu bagus. Terus untuk jagung waktu itu ada yang beli 2 ton diborong sama 1 ton diborong di Sumber Gempol itu bagus untuk ke daerah tanah kering sana, baik padi maupun jagung. Tapi datanya kalau ingin tahu silakan nanti kunjungi di laporan skripsi. Ya. Saya nggak tahu. Karena saya belum dapat datanya, sana yang punya data deskripsinya. Ya. Terus untuk yang lainnya itu kan tadi untuk ke ibaratnya reuse recycle ya. Kalau ini reuse yang ingin recycle. Kalau ini untuk treatmentnya, ya waktu itu pernah treatmentnya itu kita pakai yang ipal tahu, itu sangat ribet jujur. Itu secara garis besar ada 5 ini. Ada pre-treatment, limbah netralisasi karena jangan lupa limbah tahu itu asam, sehingga perlu dinetralisasi kita kasihlah kapur. Yang mana tidak hanya gamping maksud saya, kalsium karbonat. Karena kenapa kok milih gamping? Lebih ekonomis ya. Karena kebetulan juga di daerah JLS dekatnya. Nah, dan dia juga basah, dan juga dia nanti akan berat, itu memudahkan untuk pengendapan. Nah, selain itu, setelah dinetralisasi, itu nanti akan diteruskan ke bak koagulasi sedimentasi. Ini jujur, dananya itu sedikit, di bawah 50 juta, tapi harus bikin sekompleks ini. Apalagi bikin jembatan juga. Nah, memang limbah itu biayanya besar memang. Koagulasi sedimentasi, habis itu flotasi. Nah, jadi flotasi nanti dikasih aerasi, habis itu baru filtrasi untuk dikeluarkan bisa menjadi air bersih. Awal 5 ini, tapi kemudian ada permintaan lanjutan, itu jadinya minta dikembangkan. Ya, maaf ya, filternya ini, pasir silika, karbon aktif, pasir malang, karangjae, kemudian zeolit. Ya, itu untuk profilnya silakan nanti amati sendiri ya, dikaji. Nah, sempat juga dulu pernah sampai harus bikin jembatan. Jadi serius untuk limbah, untuk kita bikin ipal sendiri harus ngarsiteki sendiri, sketsa sendiri, kemudian juga nukang juga, belum lagi ipalnya. Ya serius memang berat. Ipal itu penanganannya biayanya besar. Tapi kalau andai kata bisa, banyak yang mau nyari. Kayak gitu, serius beneran. Ya, ini hasil untuk sketsanya dulu dan juga eksekusi jadi. Ya, dan juga waktu itu ini sambil untuk sensornya juga terintegrasi. Namun sayangnya kembali lagi kami sudah membuatkan, sudah dieksekusi, sudah jadi, tapi kembali lagi pelaku usaha ini mau melanjutkan apa tidak. Sayangnya tidak dilanjut. Ya sudah, bekerja sama selesai. Ya kata lanjut. Nah kemudian ini yang alhamdulillah masih berlanjut dulu tim, ya iseng-iseng. Ini sekam padi sama jungle ya waktu itu. Ini bahan bakunya sekam padi, kita bikin kompor biomasa, requestnya kalau nggak salah pabrik Brambang, ya. Yang jualnya nggak amat. Ini juga nukang. Ya sketsanya seperti ini. Nah ini kami namanya timnya ini, ya. Tapi saya sudah lama nggak aktif juga karena waktu itu beda. Ya termasuk karena ipal juga ya kemarin ya. Nah terus ini kurang lebih seperti ini. Nah dari sini kan ini kan konsepnya tadi untuk ke penanganan limbah gas dan juga terminal gas dan juga nanti ada blower ya. Ini asap cair ini dari sekam padi itu kami ambil dari cycloner dan juga scrubber dan juga gas terminal. Cuman ini sedikit, ini yang paling banyak. Karena yang pertama keluar dari pembakaran. Pakai proses pirolisis kan ini pembakarannya. Nah, jadi asap cair sangat bagus karena dia sekam padi, kita bakar, kita ambil biogasnya untuk dibakar di sini, yaitu keluar dari sini ya. Kasih pipa lanjutan, kasih blower, jadi bakar gede. Jangan digunakan di rumah nanti kebakaran. Ini untuk pabrik saja. Jangan aneh-aneh. Terus juga ini asapnya yang kotor itu kita cycloner kan, sama scrubber ini konsepnya untuk jadi asap cair. Nah ini untuk ke tanaman bagus. Sampai sekarang ini alhamdulillah masih berjalan. Cuman tempatnya berubah. Dulu itu di Pare, sekarang pindah ke Kertosono. Karena diprotes warga, jadinya terpaksa pindah tempat. Sekarang di Kertosono tempat. Ya, kayak gitu. Ini bukan promosi maksudnya ya. Ya begitulah.
Hanya sekelas info saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga berbagai kendala teknis tadi. Saya sangat mohon maaf sekali. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak. Nah, materi yang sudah disampaikan ini sangat menarik bahas lebih lanjut. Jika audiens ingin menanyakan sebuah pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, saya persilahkan. Silakan kalau ingin bertanya, monggo. Baik, silakan. Kepada Mbak yang mengangkat tangan, Mbak Rizka Amalia Sulung. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, perkenalkan, saya Rizka Amalia Sulung dari Tadris Kimia 3B. Izin bertanya, pengelolaan limbah melibatkan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan, memproses, mendaur ulang, atau membuang limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Salah satu inovasi dalam pengelolaan limbah adalah berupa ecobricks yang berasal dari limbah plastik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hasil pengelolaan limbah tersebut? Apakah dalam penggunaannya tidak ada dampak negatif yang akan ditimbulkan? Kemudian, menurut Bapak, cara pengelolaan limbah seperti apa yang dapat dilakukan dalam skala kecil seperti limbah dari industri rumahan maupun limbah rumah tangga? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Bapak Rizky, apakah ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu atau dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Monggo mendingan interaktif maupun Mbak. Jadi saya langsung aja ya, biar materinya kalau nanti di pertanyaan sama coba kadang-kadang. Oke, nun saya untuk menjawab ini. Kalau untuk ke apa namanya plastik ya tadi ya Mbak ya. Oke, plastik. Iya plastik tadi ya. Untuk jadi apa tadi saya lupa. Saya agak lupa. Ecobricks, Pak. Ecobricks itu non saya buka gimana? Itu seperti bahan bangunan begitu, Pak. Oh alah, bahan bangunan. Itu ngenten. Itu sebenarnya dulu itu saya pernah membuat proposal itu, tapi tidak di ACC, tidak didanai. Dulu waktu itu saya ajukan ke Pemkot Kediri waktu itu. Jadi gini, plastik Mbak, ini saya ada datanya, ya. Saya juga bisa dilanjutkan. Sudah kita seleb, habis kita seleb, terus kita campurkan dengan pasir dan juga semen. Cukup itu. Cuman perbandingan terbaik waktu itu kalau nggak salah penggunaan pasirnya itu 70%, kemudian 70%, iya 70%, yang mana 15% semen, 15%-nya plastik. Dan itu untuk partikel yang semakin kecil itu akan semakin bagus. Untuk yang bata ringan itu kan ya. Memang ini kalau dari data, ada sayangnya nggak nutut kalau untuk saya tambahkan di sini ya. Itu kalau untuk secara di kekuatan material dia itu lebih elastis. Jadi dia itu sebagai second binder. Jadi binder utamanya kan semen, second bindernya dia itu malah plastik, kayak gitu. Ya itu bagus. Dan ini yang konsep ini itu sudah diterapkan kalau nggak salah di Amerika satu kecamatan kecil kok, semua rumah pakai itu, kayak gitu. Itu memang bagus Pak, kalau untuk plastik. Dan ini yang saya sebenarnya itu ingin juga, ya semoga ini diterapkan juga ya sama semuanya yang dari sini ya, bisa diterapkan itu sebagai paving atau paving dulu aja. Soalnya dia ini kan lebih elastis sehingga kalau ada kata kendaraan berat itu lebih susah. Nah, termasuk setahu saya di Australia juga yang mana Bu Naimah nanti juga akan berangkat. Dan saya belum Bu Naimah gitu. Bu Naimah juga akan berangkat ke Australia. Kalau nggak salah ngaspal, sebelum ngaspal itu di bawahnya dikasih kayak honeycomb.
Yang mana ini merupakan gabungan dari karbon dan juga plastiknya, polimer. Supaya apa? Elastis lagi. Karena kalau misalkan kena dilintasi oleh truk, kalau nggak pakai itu biasanya nanti akan pecah. Nah, pecahnya langsung banyak. Nah, ini adalah untuk penahan sebagai rangka pondasi untuk di jalan aspal kayak gitu. Setahu saya itu, ya. Terus yang kedua tadi, yang lain lagi juga ada, Mbak, sebenarnya. Plastik itu juga buat pakaian. Itu salah satunya untuk mengganti cotton. Ya, untuk mendaur ulang ya itu ya. Cuman itu pilihan kalau itu. Terus apalagi tadi pertanyaannya saya lupa nih. Selain plastik tadi apa? Itu Pak, apakah dalam penggunaannya itu akan memiliki dampak negatif? Ya tergantung dulu dilihat untuk penggunaannya untuk apa dulu. Jadi dilihat produknya dulu. Kalau untuk ke ini Mbak ya, kalau untuk ke bangunan, kalau misalkan jadi bata ringan, ada satu resiko yang berbahaya. Ketika dia terbakar, gampang leleh, bahkan ya, gasnya hasil pembakaran malah toksik banget. Itu yang sangat hati-hati. Yes. Tergantung. Lek saya, non sewu, lebih recommended kalau dibuat paving dulu daripada bata ringan. Menurut saya gitu. Ini udah kita kaji mulai tahun 2019 dulu sebenarnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, monggo saya serahkan ke moderator. Baik, bagi yang ingin bertanya, di Alidatul Mufidah, saya persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, Pak. Saya Viviani Darmata dari Tadris Kimia 5B, izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan panjenengan tentang pengolahan limbah padat dan cairan. Lah, di Indonesia kan banyak sekali limbah yang dari rumah sakit, contoh limbah medis. Jadi bagaimana pengolahan limbah medis yang berbahaya beda dari pengolahan limbah medis non berbahaya? Dan apa peraturan yang berlaku, Pak? Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa. Oh, ini langsung ke saya. Oh, alah. Oh, langsung ya wes gini. Saya tadi lupa menjawab. Kalau untuk limbah rumah tangga kan belum dijawab ya. Kalau saya kok prefer ini limbah padatnya dulu aja Mbak ya, itu dibuat. Tadi yang dari Mbak Rizky Amalia Sugeng kalau nggak salah padat rumah tangga. Coba ini Mbak, pakai komposter. Itu sangat ngefek. Dulu ya waktu di Tokyo cuman sebentar, nggak lama, cuman beberapa bulan gitu ya, 3 bulan pas musim dingin. Setiap untuk limbah makanan itu sampah-sampahnya ada sendiri, dan ini memang sengaja untuk dibuat begini ya, supaya benar-benar nggak muangkat. Jadi kan orang-orang sana itu kan pinggirannya itu kan sudah ada tanaman, bisa disiram ke situ selama tidak mengganggu gitu ya. Jadi itu ini seolah-olah mendidik masyarakat untuk kalau mau buang sampah itu mikir-mikir dulu. Termasuk untuk ini masih bisa dimanfaatkan kembali kayak gitu. Untuk limbah rumah tangga seperti itu ya untuk Mbak Rizky Amalia. Terus yang lain juga itu dipilah. Gimana? Iya Pak. Ya situlah pakai komposter ini. Nah cuman kalau misalkan gini Mbak, ini saya Sajo. Kalau misal ini sudah penuh dan ini sudah kering, nggak netes lagi, airnya sudah habis, ini sudah nggak netes lagi, silakan ini diambil, itu ditaruh di landfill. Atau misalkan dibuang ke tanah, silakan. Langsung habis itu ditanam, bagus. Kayak gitu. Ya, kalau sudah habis. Kalau andai kata jarang membuang makanan, itu makanan habis terus. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kayak gitu. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya tadi, kalau nggak salah terkait tadi rumah sakit ya. Jujur kalau untuk rumah sakit saya agak no comment. Karena saya nggak pernah punya pengalaman untuk di limbah rumah sakit. Karena dulu saya pabrik, dulu itu pabriknya itu makanan, dan juga yang di pabrik sebelumnya yang keramik itu lebih kepadatan.
Kalau untuk ke rumah sakit sepertinya setahu saya harus banyak-banyak disinfektan, ozonasi, klorinasi harus. Ini pakai teknik ini, ini. Karena pasti bakterinya banyak, apalagi bervirus kayak ya seperti itu tuh banyak, itu ngeri sekali. Jadi yang sering adalah radiasi sinar UV, ozonasi, klorinasi. Itu yang sering di rumah sakit. Makanya IPAL-nya itu serius. Kemudian harus banyak filtrasinya. Ya, harus banyak penyaringan dan pasti pakai reverse osmosis. Ya, konsep reverse osmosis harus pakai. Jadi, jujur untuk limbah rumah sakit memang lebih ribet, lebih serius. Karena keseringannya itu kan, yang dia itu mematikan juga ya. Ada yang memang sangat berbakteri, ada yang sangat mematikan bakteri. Biasanya, yaitu pakai konsep desinfektan ini. Biasanya begitu. Nah, kemudian limbahnya itu kan termasuk limbah limbah beracun ya itu ya. Kalau untuk limbah beracun biasanya itu nanti pakai absorben. Salah satu contoh absorbennya adalah pakai karbon aktif. Setahu saya itu. Kalau untuk yang lain ya mohon maaf saya kurang banyak tahu kalau terkait limbah rumah sakit. Jadi pakai disinfektan, kemudian modifikasi sistemnya di reverse osmosis, kemudian vacuum filter, dan juga karbon aktif yang digalakkan. Sejauh ini saya tahunya itu. Mohon maaf sekali kalau rumah sakit keterbatasan saya, karena saya bukan orang biokimia. Gitu. Monggo Bu Moderator. Halo, Bu Moderator, monggo dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya kepada Mbak Febria Valentina Saputri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Febria Valentina Saputri dari kelas PKM 3B izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi limbah sampah yang terlalu banyak seperti di daerah Jakarta yang sudah menumpuk seperti gunung? Terima kasih. Terima kasih kalau untuk pertanyaan itu, bagaimana cara mengatasi limbah sampah yang sudah terlalu banyak di Jakarta? Ya, kita cari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya itu kan karena kebiasaan. Terus kita akui saja, karena Jakarta sangat banyak penduduk, kemudian ya kebiasaannya seperti itu, sembarangan. Meskipun sekarang sudah mulai ada perubahan. Tapi kalau untuk untuk solusi yang saat ini bagaimana? Menurut saya, menurut saya, kalau untuk diproses itu sulit di Jakarta. Hanya bisa didistribusikan di daerah lain, harus lintas provinsi. Yang paling mungkin adalah di Jawa Barat, mungkin di Jawa Barat bagian selatan, atau mungkin yang dekat dengan Jawa Tengah, yang mana masih minim penduduk. Nah, saat itu diproses. Cuman nuwun sewu bahasa Jawa niragate wani piro. Gitu Mbak sementara. Nah, untuk sampah-sampahnya termasuk sampah padat. Apapun itu, ya bisanya ya jangan diolah di Jakarta, sulit sudah. Nah, kecuali kalau misalkan sudah insentrasi, kemudian kan tinggal yang padat-padat, sudah sudah ada limbah padat baru mungkin bisa ditambah dibuat di landfill di Jakarta yang misalkan sana tanahnya ada yang ambles apa itu paling nggak bisa buat pijakan cadangan. Tapi tetap itu nggak jamin. Ya begitu. Sementara itu, jadi harus diperbaiki kultur orangnya. Dan juga semestinya konsepnya harus transmigrasi lokal. Jangan hanya tinggal di Jakarta, tapi juga hidupkan daerah lain. Makanya salah satu program nasional ini setahu saya kan pembangunan prioritas ini kan Jawa Timur bagian barat. Jadi seperti Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan. Ponorogo itu jadi prioritas utama sekarang. Jadi harapannya nanti kita daerah-daerah lain bisa ikut besar. Ya supaya tidak hanya di Jakarta saja. Seperti itu. Ini terkait politis lah itu. Ya kita nggak bisa apa-apa kali. Politis sekali. Monggo Bu Moderator semoga puas ya yang tadi jawabannya ya. Ngapunten jawaban politis.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah berpartisipasi aktif. Saya akan membacakan kesimpulan materi yang sudah disampaikan pada hari ini, yaitu limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Proses pengolahan limbah dibagi menjadi dua, yaitu proses pengolahan berdasarkan tingkat perlakuan dan proses pengolahan berdasarkan tingkat karakteristik. Proses pengolahan limbah padat bisa dengan penimbunan terbuka dan daur ulang. Proses pengolahan limbah cair bisa dengan pengolahan primer, sekunder, dan tersier, sedangkan proses pengolahan limbah gas bisa dengan filter udara dan pengendap siklon. Sebelum saya akhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu. Sebentar, boleh nambahin sebentar sedikit. Saya kok Baik, lupa. Gini. Non sewu, ini kalian tahu tanaman hias yang berwarna? Contoh lavender, dahlia. Itu dulu pernah kami nyoba itu juga dengan biologi. Waktu dulu di kampus yang di Brawijaya dulu waktu studi ya. Itu gini. Limbah logam transisi, logam berat, post transisi itu bisa ditangani oleh tanaman. Jadi ini adalah biokonversi limbah, topiknya waktu itu. Itu pakai tanaman hias ternyata bisa mengikat limbah logamnya. Cuman perubahan di tanamannya bukan tanamannya mati, tapi warnanya berubah. Berubahnya maksudnya bukan berubah drastis, hijau menjadi ungu, bukan. Lebih pekat, seperti itu. Dan terbanyak memang ditemukan adalah di bunganya. Memang akar iya, daun iya, tapi terbanyak di bunga. Jadi gitu. Ini mungkin terkait ke perilaku ya, mungkin ke perilaku tanamannya. Jadi itu bisa digunakan sebagai alternatif. Itu tadi untuk limbah logam. Kan tadi kayaknya saya nggak ada solusi ya terkait logam ini tadi ya. Ya, sementara itu yang masih nemu selain metode elektrolisis, smelting, kita bisa pakai tanaman hias. Cuman tanaman hias kenapa dipilih? Supaya nggak dimakan. Kalau dimakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lucu ya? Monggo lanjut. Untuk teman-teman audiens bisa on kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Saya akan menghitung sampai 3 untuk melakukan dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah tutur kata dan tingkah laku saat memandu acara oksidasi ke-6 hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Arif Sobirin, SSI yang sudah membagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya, monggo.